Saling sahut menyahut di media sosial antara ibu dan anak membuat Krisdayanti menjadi sorotan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Saleh Daulay selaku Wakil Ketua Mahkamah Dewan Kehormatan angkat bicara. Seperti apa tanggapan Saleh Daulay terkait anggota DPR Krisdayanti yang membawa masalah keluarga ke ranah publik lewat postingan di media sosial? Apakah akan ada sanksi yang diberikan MKD kepada Krisdayanti? Aurel datangi psikolog pasca perselisihan dengan Krisdayanti terkuak ke publik. Aurel dan Azriel pun diduga tertekan lantaran kembali tercipta jarak dalam hubungan dengan sang ibu. Lantas, seperti apa psikolog dan pakar mikroekspresi membaca kesedihan Aurel dan Azriel? Benarkah ada pengalaman masa lalu yang membekas di benak Azriel hingga anak laki-laki yang dikenal pendiam itu berani angkat bicara? Di tengah memanasnya perselisihan yang kini sedang ramai digunjingkan, apa tanggapan Ashanti melihat perselisihan antara anak-anak dengan ibu kandung mereka? Seperti apa kondisi Aurel dan Azriel kini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bercerai dengan Anang Hermansyah pada tahun 2009 lalu, tali silaturahmi antara Krisdayanti dan anak-anaknya ternyata tak terjalin dengan baik. Setelah berulang kali berselisih paham, kini masalah yang sempat terjadi beberapa waktu lalu terulang lagi. Bedanya, kali ini KD tak hanya berstatus sebagai public figure saja, tetapi juga seorang anggota DPR. Hubungannya renggang dengan anak-anak hingga saling saut menyaut di media sosial membuat sosok Krisdayanti dilirik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Saleh Daulay selaku Wakil Ketua MKD DPR RI mengaku menyayangkan anggotanya yang membawa masalah keluarga ke ranah publik. Anggota DPR ini kan banyak disorot masyarakat. Jadi sebaiknya masalah-masalah yang dihadapi secara pribadi itu ya tentu diselesaikan secara pribadi. Dan kita khawatir malah nanti ini meruntuhkan nilai-nilai dan semangat yang ada di DPR. Nah, ini hubungan antara anak dengan orang tua. Orang tua dan anak itu pasti mereka ini saling menyayangi juga. Saling mungkin malah merindukan antara satu dan yang lain. Ini karena itu tentu akan lebih mudah sebetulnya untuk mencari titik temu antara mereka ini. Jadi karena itu ya kita berharap ya penyelesaian urusan seperti ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang arif lah. Mahkamah Kehormatan Dewan itu kan memang dia hanya berurusan dengan menjaga kehormatan Dewan, baik secara lembaga maupun orang per orang yang ada di sana. Jadi selama ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, saya kira tidak perlu ada istilahnya itu penyelesaian di Mahkamah Kehormatan Dewan. Makanya saya katakan tadi, ya saya yakin lah bahwa Mbak KD itu bisa menyelesaikannya itu dengan baik-baik ya sama anak-anak. Tentunya ini adalah satu tanggung jawab dan kepercayaan yang sangat luar biasa. Saya sebagai pendatang baru di politik tentunya tidak mau merusak citra dan karir saya berpolitik, dan tentunya sebagai representatif dari dapil saya, tentunya saya nggak mau menjadi wakil rakyat yang mengecewakan mereka. Ya, jadi komitmen kita nggak usah menunggu orang untuk berubah, tapi cobalah berubah dari dalam diri kita sendiri untuk berdisiplin. Sementara
Sementara itu, bulan Maret lalu, Krisdayanti juga pernah menjadi pembicaraan panas lantaran tetap berlibur ke Eropa di tengah pandemi corona yang sedang mewabah. Sebagai artis yang juga berstatus anggota DPR, tentunya sikap Krisdayanti menuai sorotan publik. Lantas, seperti apa tanggapan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terhadap keputusan KD yang berlibur di tengah pandemi corona? Anggota DPR yang mempunyai kesempatan untuk liburan, saya kira itu adalah haknya ya, silakan saja dilakukan itu. Tetapi memang tentu harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan. Jadi kalau di masa COVID-19 seperti ini, ya mestinya kita sama-sama jagalah kesehatan kita sendiri. Karena kalau berpergian ke luar negeri kan justru bisa membahayakan dirinya yang pergi itu, maupun nanti setelah kembali ke Indonesia. Diduga tertekan. Benarkah ada pengalaman masa lalu yang membuat Azriel yang dikenal pendiam curhat panjang lebar di media sosial tentang hubungannya dengan Krisdayanti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum semuanya, jangan lupa saksikan Intens Investigasi 2 kali sehari. Curhatan Azriel Hermansyah di media sosial menjelaskan kesedihan seorang anak yang merasa selalu disalahkan. Dicap anak durhaka, padahal selalu bersikap adab terhadap orang yang lebih tua. Dihadapkan pada kondisi yang tidak mengenakan, namun tak ada dendam yang terpendam dalam benak Azriel. Di tengah luapan emosi di media sosial, Azriel bahkan sempat membubuhkan kalimat, "Aku tetap sayang Mimi." Lantas, apa tanggapan psikolog dan pakar mikroekspresi pasca melihat curhatan Azriel yang dikenal pendiam di media sosial? Benarkah ada pengalaman membekas di masa lalu yang sulit dilupakan Azriel? Kalau misalnya kalian ngebaca tuh, Mimi apa salah kita Mi? Apa salah kalau kita sekali-sekali minta diperhatiin? Kedua-duanya pengulangan kata salah. Berarti di sini ada perasaan yang mendapatkan rasa bersalah gitu loh. Kalau sampai keluar kata salah 2 kali. Dari dulu awal kenal Om, apa pernah kita melawan? Apa pernah kita nggak cium tangan? Apa pernah kita keluarin sakit kita dulu? Nggak pernah. Kalimatnya pernah semuanya. Sebuah pertanyaan untuk mengkonfirmasi. Asumsi aku di sini ini adalah gambaran tidak melawan, cium tangan, mengeluarkan rasa sakit. Jadi cium tangan, ngelawan, mengeluarkan rasa sakit. Jadi sebuah gambaran dari perilaku layaknya, tepatnya seperti apa sih seorang anak kepada orang yang lebih tua. Ini ada penekanan juga, tapi Mimi tulis lagi hal-hal yang membuat kita kata-katain orang. Selalu dibilang anak durhaka, selalu. Berarti di dalam pemikirannya atau lingkungan atau banyak orang yang mengasumsikan kalau mereka itu adalah anak-anak durhaka. Jadi sering mendapatkan julukan tersebut. Jill di sini kan tipe dia nggak pernah deh, kayaknya saya nggak pernah dia ngeluarin statement apapun ya selama ini, nggak pernah gitu loh, dia nggak pernah. Pasti kakaknya. Nah ini sampai dia mengeluarkan sebuah statement, pasti anak laki lagi. Nah, pasti adalah sesuatu hal yang ia harus lakukan untuk membela kakaknya dan membela pipinya, karena di situ jelas banget tergambar bahwa jangan salahkan pipi gitu. Itu tergambar banget. Jadi dia sebagai seorang anak dia membela kakaknya dan membela pipinya. Dan tapi di akhir kalimat, aku tetap sayang Mimi. Saya nggak bisa jawab punya trauma apa enggak. Saya lupa. Kenapa? Karena saya tidak mengakses secara psikologis.
Tapi biasanya kalau misalnya ada pengalaman tertentu di waktu kecil biasanya membekas. Tapi belum tentu benar ya statement saya ya. Jadi perlu, kalau saya jadi psikolognya pasti akan dilakukan assessment untuk mengetahui ini seperti apa, sedalam apa dan lain-lain untuk bisa diberikan intervensi secara psikologi. Biasanya kalau misalnya kecilnya punya pengalaman tertentu, nah ini harus ditreatment nih. Treatmentnya ya tadi kalau berpisah, anak-anaknya itu harus ditreatment secara psikologis karena tidak mudah bagi seorang anak untuk memahami kata perpisahan. Pemirsa Intens Investigasi, beda lagi dengan Azriel. Aurel justru langsung muncul di media sosial sang ibu dengan komentar yang membuat netizen bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dalam hubungan ibu anak tersebut. Benarkah di balik komentar Aurel di akun media sosial Krisdayanti terselip kerinduan mendalam untuk bisa habiskan waktu bersama ibunda tercinta? Soalnya aku WA gak dibalas-balas, makanya aku komen. Nah itu ada penjelasannya kan, ada sebab ada akibat gitu loh. Nah ya nanti aku sama Jill kesana ya Mimi gak pegang HP terus. Nah perhatiin gak postingan statement komennya dari Aurel itu pada saat lagi salaman lebaran, ada keluarga yang berkumpul. Asumsi saya nih ya, Aurel di situ melihat, aduh gue rindu nih sama ibu kandungku gitu loh, asumsi aku. Karena dia kan udah salaman sama pipinya gitu kan. Walaupun ada bundanya, tapi namanya ibu kandung masih ada. Aduh. Karena kan ada keluarganya, ada neneknya juga di situ, ada bundanya juga di situ, ya keluarganya lah. Nah, rindu seorang anak untuk bisa ke sana dan niatnya itu disampaikan. Pribadian mereka itu bagus loh. Jadi bentukan Mas Anang berhasil nih. Mbak Ashanti ini berhasil nih ngebentuk mereka. Tapi yang namanya anak pasti rindu di waktu tertentu dengan ibunya. Rindunya ini kan kejadiannya kita perhatiin deh pada saat lebaran, mendekati lebaran, bulan Ramadan. Jadi sebenarnya ini adalah miskomunikasi aja yang bisa diperbaiki. Sangat disayangkan kalau akhirnya lagi-lagi kejadian yang pernah terjadi nih keulang. Dulu kan pernah juga kayak begitu kan, akhirnya terblow up di media gitu loh. Nah sekarang ini mendapat teguran lah katakanlah seperti itu, kok bisa sampai ke media. Nah itu kan pasti akan memberikan image yang tidak baik, semua pasti bisa menjadi salah persepsi. Nah itu akhirnya yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, tapi yang jelas Aurel ke psikolog gitu kan, kemudian Jill juga mengeluarkan sebuah statement yang tadi. Pasca heboh masalah Krisdayanti dan anak-anaknya yang kini viral, apa tanggapan Ashanti tentang masalah tersebut? Seperti apa kondisi Aurel dan Azriel kini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sekarang Intens tayang 2 kali sehari. Setiap anak tentu berharap bisa menjalin hubungan yang hangat dengan orang tua mereka sekalipun tak lagi hidup bersama. Sayangnya, kehangatan tersebut tak dirasakan oleh Aurel dan Azriel Hermansyah. Mungkin memang pedih, namun hidup harus terus berjalan. Ditemui kemarin, Azriel yang baru saja curhat panjang lebar di media sosial tampak tersenyum lebar, bahkan melambai kawak media sekalipun belum mau bicara. Anak-anaknya terlihat santai. Seperti apa tanggapan Ashanti kala ditemui di kawasan Pondok Indah kemarin? Ini kan sesuatu yang sensitif. Kita kan hidup di dunia ini cuma sebentar. Nggak tahu, sekarang tuh ajal nggak kenal usia, nggak kenal ini ya. Jadi maunya yang baik-baik aja yuk, itu yang damai-damai. Aku tuh dari dulu orangnya suka bikin quotes,
suka bikin ayat-ayat. Nanti kalau misalnya lagi suasana gini, aku jadi nggak mau nulis apa-apa sekarang karena takutnya aku quote sama ayat nanti disambung-sambungin. Padahal gini, ini bukan urusan aku, sebenarnya bukan urusan, cuma aku tidak mau menanggapi ini gitu karena ini kan harusnya bukan masalah yang besar lah ya. Jadi jangan dibesar-besarkan gitu. Jadi kalaupun ada anak-anak mau nulis apa-apa, yang gede, kita kan yang gede, yang lebih tua lebih bijaksana lah. Kita lebih dewasa, lebih apa ya, kita nggak usah nanggepin orang-orang lah gitu. Kita bener-bener nggak perlu nanggepin yang nggak penting lah. Pak, jangan dong, aku nggak mau. Nggak mau, jangan. Ya sama aja, saya udah bilang sama security. Sedikit diam. Sorry. Mobil udah dekat. Kemarin aja, kemarin gimana aja ya? Mas. Yang kemarin kecewaan sama Yudi sendiri, kecewaannya seperti apa sih? Kesalahan kamu kayak gimana sih dia sampai kamu posting kayak gitu dia? Gimana sih kecewaan kamu? Kecewaan kamu gimana dia sama kamu kayak gitu dia? Pemirsa Intens Investigasi, keputusan mendatangi psikolog guna berkonsultasi pasca konflik dengan sang ibu menandakan seberapa tertekannya Aurel Hermansyah yang kembali dihadapkan pada permasalahan yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Kendati demikian, kasus dengan sang ibu tak menghalangi kreativitas Aurel di dunia hiburan. Wanita yang sedang menjalin hubungan spesial dengan Atta Halilintar itu sudah berkegiatan seperti biasa. Bahkan syuting YouTube dengan Rian Demasi. Tadi barusan habis collab sama Aurel di atas tadi. Tadi ngobrol banyak juga soal kecintaannya si Aurel, soal kehidupan dia juga. Aku memang tidak membahas itu karena udah banyak yang bahas gitu. Tapi lebih ke tentang kehidupan dia, tentang dia rasa sayangnya dia sama orang tua. Jadi lebih ngobrol ke situ sih. Jadi nggak ada hal-hal yang lagi rame dibahas. Itu memang sengaja aku nggak mau nanya karena takut dia jadi drop atau gimana. Jadi tadi memang datang juga saya kayak ngasih semangat juga sih. Jadi dia bilang kalau dia lagi down tuh salah satu terapinya dia agar dia tidak stres, agar dia tidak down itu adalah jangan menyerah. Dia tadi bilang gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.